Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas TOEFL listening skill 4, skill 4, yaitu draw conclusions about who, what, where. Jadi di sini kita harus menyimpulkan tentang siapa yang sedang berbicara, apa, what ya, apa yang kira-kira akan dikerjakan, dan where. Jadi di mana, oke, di mana percakapan itu sedang berlangsung. Nah, di sini dikatakan it is common in short dialogues to ask you to draw some kind of conclusion. Oke. Jadi ada jenis pertanyaan di listening itu di mana kita harus menyimpulkan siapa, apa, dan di mana, karena memang tidak dinyatakan secara jelas di dalam audio. Jadi kita hanya diminta untuk menyimpulkan jawaban dari pertanyaan tersebut berdasarkan clue yang ada di percakapan tersebut, atau berdasarkan dengan konteks percakapan tersebut. Oke, yang pertama itu adalah who ya. Nah, kita lihat. Nah, makanya di listening itu sudah sebuah keharusan untuk membaca dan memahami pilihan jawaban dulu ya. Jadi Anda baca dan memahami pilihan jawaban sebelum Anda mulai mendengarkan ya. Nah, contoh di sini di pilihan jawabannya kita lihat ada yang A newspaper editor, kemudian yang B ada a police officer, dan yang C ada a teacher, kemudian yang D ada student. Kalau mau diperhatikan, nah semua pilihan jawaban ini berupa noun ya, bisa berupa jabatan, pekerjaan gitu ya. Newspaper editor, ini surat kabar, kemudian ada police officer, seorang polisi, ada teacher, seorang guru, dan ada seorang siswa ya. Nah, jika pilihan jawabannya seperti ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa pertanyaannya itu adalah siapa ya. Siapa yang sedang berbicara tersebut. Oke. Nah, bisa dilihat di contoh kalimatnya. Yang pertama, first line itu ada woman. Oke. Kemudian di second line ada man ya. Di second atau the last line ada man. Oke, kemudian di narator pertanyaannya who is the man ya, pertanyaannya who is the man. Nah, di pertanyaan tersebut akan kembali ke the last line atau the second speaker ya. Oke, kembalinya akan ke situ, who is the man. Kalau misalnya di the first line itu man, kemudian di the last line atau the second line itu woman, nah berarti nanti naratornya akan bertanya who is the woman ya, who is the woman. Oke, jadi seperti itu. Oke, so you need to focus again on the last line ya. Oke. Nah, di sini dikatakan woman say, can you tell me what assignments I missed when I was absent for your class? Oke, jadi di sini sudah kata kelas gitu ya. Kemudian yang man bilang, you miss one homework assignment and a quiz. Oke, jadi kamu melewatkan salah satu PR ya, pekerjaan rumah, tugas, and a quiz, dan quiz. Nah, pertanyaannya who is the man? Nah, makanya di sini jawaban yang paling tepat itu adalah a teacher. Oke, a teacher. Tidak mungkin yang B gitu ya. Tidak mungkin yang A. Oke. Kemudian yang D, student. Oke, yang biasanya memberi homework, assignment, and quiz kan biasanya teacher ya, bukan studentnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi perhatikan pilihan jawabannya. Kalau misalnya dia berupa noun, nah misalnya pekerjaannya ya, newspaper editor dan lain-lain semacamnya, nah berarti bisa Anda tebak bahwa nanti ini pertanyaannya adalah siapa ya, siapa yang sedang berbicara. Maka Anda tinggal nanti fokus untuk mengetahui clue-nya apa, clue-nya ya dalam percakapan itu, petunjuknya kira-kira apa. Misalnya di sini ada kata kelas, semua, quiz. Oke, intinya
dia atau mereka ini sedang membicarakan apa gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang biasanya muncul itu adalah pertanyaan what ya, apa. Oke, what will probably happen next. Oke, kira-kira apa yang akan terjadi atau apa yang akan dilakukan si speakernya itu gitu ya, orang tersebut. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau jenis pilihan jawabannya itu biasanya diawali dengan verb ya, diawali dengan verb gitu ya, verb bare infinitive atau verb satu biasanya. Contoh yang A ya, sit down in the library. Nah, di situ kan dia diawali oleh verb sit down gitu ya, sit down, duduk di perpus. Oke, kemudian yang B ada look for some more books. Ya, look for mencari gitu ya, mencari beberapa buku tambahan gitu. Oke, look for, nah itu semua verb. Oke, kemudian yang C, return the books to the shelves. Oke, jadi mengembalikan buku-buku gitu ya, return itu verb. Kemudian ada yang D, go to the circulation desk. Oke, pergi ya ke circulation desk. Oke, go to. Nah, ketika Anda menemukan pilihan jawaban seperti ini yang diawali dengan verb semua, berarti bisa kemungkinan ya, berarti kemungkinan pertanyaannya itu adalah what. Oke, apa gitu ya, apa yang kira-kira akan terjadi selanjutnya atau apa yang akan dilakukan. Contohnya di situ ya, yang woman said, are you going to read those books here in the library? Kemudian yang man bilang, second speaker bilang, I think I'd rather check them out now and take them home. Oke. Nah, berarti kemudian pertanyaannya, what will the man probably do next? Oke, kira-kira apa yang akan laki-laki tersebut lakukan selanjutnya ya? Nah, di sini dia mengatakan, I think I'd rather check them out ya, check them out now, check out gitu ya, check out, check them out. Di situ maksudnya buku tersebut ya, and take them home, dan mengambilnya pulang gitu ya. Oke, jadi kan mereka lagi ini di perpus ya, jadi dia mau membawa buku itu pulang, kayak gitu. Dia ditanya tuh, oke, apakah kamu ingin membaca buku ini di sini di perpus? Nah, kemudian dia bilang, I'd rather check them out now. Oke, jadi mau dibawa ke kesimpulannya, dia mau bawa pulang, berarti yang pertama yang harus dia lakukan berarti adalah go to the circulation desk ya, jadi untuk check out buku-buku tersebut gitu ya. Oke. Untuk mendaftarkan buku tersebut supaya dapat dibawa pulang gitu ya. Oke, so kesimpulannya dia harus ke circulation desk dulu. Oke, dan mungkin dia mau sit down in the library saja ya, karena dia bilangnya take them home, dia mau bawa pulang gitu ya. Look for some more books, kemudian ada return the books to the shelves. Oke, jadi so the correct answer is D, delta ya. Oke, nah tadi itu who sudah dengan jenis pilihan jawabannya, kemudian ada what ya, what will the man probably do next ya, atau what will the woman probably do next, itu dengan pilihan jawabannya berupa diawali dengan verb semua. Oke, nah yang ketiga itu adalah where ya. Kalau where berarti pilihan jawabannya itu berarti keterangan tempat semua ya, keterangan. Nah contohnya ini, oke. Nah, bisa dilihat di pilihan jawabannya itu at the beauty salon ya, yang A. Jadi kemudian yang B ada at the beach, kemudian yang C in a sandbox, kemudian yang D at an outdoor restaurant. Oke. Nah, bisa dilihat semua pilihan jawabannya di sini berupa prepositional phrase ya. Yang sebagai apa namanya ini? Adverb of place ya, keterangan tempat gitu ya. Oke. Nah, jika Anda menemukan pilihan jawaban seperti ini, berarti Anda siap-siap harus ini menyimpulkannya bahwa pertanyaannya itu pasti di mana ya, di mana kira-kira percakapan ini sedang berlangsung. Nah, berarti Anda nanti tinggal fokus di clue atau petunjuk yang dibicarakan oleh
orang yang sedang melakukan percakapan di dalam audio gitu ya. Contoh yang woman bilang, are you going into the water? Are you going into the water or are you just going to lie there on the sand? Ada kata water and sand gitu ya. Oke, kemudian yang man bilang, I think I need to put on some suntan lotion. Yes, I think I need to put on some suntan lotion. Yang narator bilang, where does this conversation probably take place? Kira-kira ini percakapannya ini terjadi di mana? Oke, nah tadi sudah ada clue-nya ya, ada yang first speaker mengatakan, are you going to the water or are you just going to lie there on the sand? Kemudian ada kata suntan lotion di the last line gitu. Nah, berarti the correct answer here is at the beach gitu ya, di pantai gitu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, jadi conclusionnya, but who, what, and where. It is common for you to be asked to draw one of the following conclusion in the short dialogues. Yang pertama, who is probably talking. Jadi pertanyaannya itu bisa saja siapa yang sedang berbicara. Kira-kira siapa tuh yang lagi berbicara? Yang di last line ya, di second speaker. Kemudian yang kedua, what will she or he probably do next? Apa yang kira-kira akan dia lakukan selanjutnya? Kemudian yang ketiga, where does the dialogue probably take place? Nah, kita lihat contoh exercise ya. Exercise 4 nih. Nah, pilihan jawabannya di sini ada a store clerk, a bank teller, an accountant, a waitress gitu ya. Nah, semua ini semacam pekerjaan gitu ya, noun. Berarti pertanyaannya nanti adalah siapa ya. Nah, itu ada contohnya. I'd like to deposit this check in my account please. Yang woman bilang, would you like any cashback? Jadi yang man itu bertanya ya. Bukan bertanya, maksudnya dia ingin menyetorkan uangnya, ceknya gitu. I'd like to deposit this check in my account please. Yang woman bilang, would you like any cashback? Ya. Yang narrator, kemudian pertanyaannya adalah who is the woman? Ya, who is the woman? Kira-kira siapa sih yang diajak bicara ini? Ya, siapa sih perempuan itu gitu ya. Nah, di situ ada kata cashback ya, deposit, account. So the correct answer jadi kira-kira yang kemungkinan besar yang diajak bicara oleh si laki-laki ini, dia kan mau deposit tuh, mau nyetor ya. Nah, berarti kemungkinan besar itu adalah yang woman tuh a bank teller. Jadi so the correct answer is bravo, bank teller ya. Jadi seperti itu. Nah di sini yang woman bilang, di sini pilihan jawabannya. Kita lihat pilihan jawabannya dulu. Ada earn his paycheck ya. Untuk mengambil gajinya gitu ya. Kemudian ada write a check for a deposit on an apartment, kemudian go to a bank ya, pergi ke bank, kemudian make a list of errands to run. Nah, di sini semua pilihan jawabannya itu diawali dengan verb 1. Nah, jadi kemungkinan nanti kalau Anda menemukan hal seperti ini, berarti pertanyaannya itu adalah what. Kira-kira apa yang akan dilakukan? What will the man probably do? Contohnya di nomor 2 ya. Yang woman bilang, have you deposited your paycheck yet? Sudahkah kamu menyetorkan gajimu gitu ya, menyetorkan. Yang man bilang, no, but that's next on my list of errands. Belum ya, no, tidak ya, tapi that's next on my list of errands. Tapi dia akan melakukannya gitu ya. Kesimpulannya seperti itu. Dan next on my list gitu ya, of errands. Itulah yang akan dia lakukan. Nah, berarti kemudian pertanyaannya, what will the man probably do next gitu ya. Kira-kira apa yang dia akan lakukan? Dia kan belum menyetorkan tuh, tapi akan dia lakukan. Nah, berarti kesimpulannya berarti
dia akan pergi ke bank gitu ya, dia akan ke bank. Oke, jadi hati-hati tetap gunakan strategi yang 3 kemarin ya, yang sebelumnya itu hindari bunyi yang sama, kemudian pilih kata yang memiliki makna yang sama ya, choose sinonim. Oke, hindari bunyi yang sama, karena biasanya itu adalah pengecoh gitu ya, pengecoh. Oke, jadi seperti itu. Nah, oke, kemudian ada apa namanya, ini ada pilihan jawabannya berupa keterangan tempat semua. Nah, restoran, at a bakery, on a farm, kemudian yang D, in the market, in a market. Nah, ini semua pilihan jawabannya berupa keterangan tempat. Berarti nanti pertanyaannya adalah di mana kira-kira percakapan ini sedang berlangsung. Oke, yang contohnya di pertanyaannya itu yang men bilang ya, did you get the bread, eggs and milk? Oke, apakah kamu mendapatkan atau membeli itu ya, apa namanya, roti, telur dan susu? Yang woman bilang now we need to stand in line at the checkout counter. Oke, ada checkout counter gitu ya, stand in line, ngantri gitu. Oke, ngantri. Oke, kemudian pertanyaannya, kira-kira itu di mana? Di mana percakapan itu sedang berlangsung? Nah, berarti kemungkinan besar jawabannya adalah di in a market gitu ya, in a market. Oke, kenapa bukan di restoran? Nah, di situ karena yang ada clue-nya juga di yang main ya. Nah, did you get bread, eggs and milk gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada at a bakery, on a farm, itu tidak gimana itu? Tidak sesuai. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi silakan sebelum mengerjakan exercise 4, Anda prediksi dulu pertanyaannya ya. Anda jawab dulu. Iya, Anda baca dulu pilihan jawabannya dan pahami dan prediksi pertanyaannya gitu ya. Misalnya yang A, yang nomor 1 misalnya. Ini kan keterangan semua nih, keterangan tempat semua ya. Nah, jadi kemungkinan besar pertanyaannya adalah di mana kira-kira percakapan itu sedang berlangsung. Kemudian yang 2, he is a pilot, he is a flight attendant. Nah, ini semua noun ya, menyatakan noun. He is a member, menyatakan noun, pekerjaan gitu. Nah, berarti nanti pertanyaannya itu siapa kira-kira? Siapa dia? Dia yang dimaksud ini adalah si laki-laki itu ya, yang the man. He is a pilot, apakah dia seorang pilot, atau flight attendant, ataukah anggota dari ground crew, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, wash the dishes immediately, ya, cuci piring dan semacamnya itu ya sesegera mungkin. Use as many dishes as possible, menggunakan dishes as possible ya, as many dishes as possible. Kemudian ada wash the dishes for as long as possible, ya, selama mungkin ya, cuci piring selama mungkin. Kemudian ada wait until later to clean up, ya, menunggu dulu atau menunda ya sampai nanti untuk dibersihkan. Berarti ini pertanyaannya apa kira-kira yang akan dilakukan gitu ya. Oke, kemudian seterusnya dan seterusnya seperti nomor 4 ya gitu ya. Oke, jadi seperti itu.